Salam literasi. Obrolan literasi obral kali ini bersama dengan Bapak Yulianto Eskom. Beliau adalah salah satu kasih di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo, tepatnya kasih pelayanan ya Pak, pelayanan perpustakaan. Bagaimana kabar Pak Yuli? Alhamdulillah baik Mas Faiz. Keluarga sehat ya Pak ya? Pangestune. Alhamdulillah, keluarga sehat. Gini Pak, kita dari tim obrolan literasi Pak, ingin sedikit tahu bagaimana SOP pelayanan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo, tentunya mungkin di layanan perpustakaan itu sendiri ya Pak ya. Bagaimana kesiapannya, bagaimana SDM-nya menyiapkan semua segala sesuatunya. Kita nanti akan sedikit bertanya Bapak ya. Dan untuk pertanyaan yang pertama Pak, sebenarnya peran apa sih yang dilakukan layanan perpustakaan di Kabupaten Wonosobo itu tentunya untuk melayani kebutuhan literasi masyarakat Wonosobo? Terima kasih Mas Faiz. Mungkin saya orang pertama ya yang diwawancari pada acara obral ini. Terima kasih sekali telah diberi kesempatan. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim obrolan literasi Wonosobo ya, telah diberi kesempatan untuk bincang-bincang, untuk menyampaikan sedikit informasi kepada masyarakat terkait dengan layanan. Ya itu tepat sekali karena saya juga diberi amanah untuk mengampu seksi pelayanan perpustakaan. Mas Faiz, saya dan masyarakat Kabupaten Wonosobo pada umumnya, khususnya kepada para pemustaka, bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu perangkat daerah yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu pelayanan informasi. Terkait dengan informasi tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Wonosobo, seperti Mas Faiz ketahui dan masyarakat semuanya ketahui, bahwa di layanan perpustakaan mulai pertengahan bulan Juni, bulan Maret ya, mulai pertengahan bulan Maret sampai kemarin dibuka sampai dengan tanggal sebelum tanggal 22 Juni itu perpustakaan untuk pelayanan kepada masyarakat total kami tutup karena untuk menghindari penyebaran virus corona. Ya, betul sekali. Kemudian terkait dengan kesiapan, tentunya ya Mas Faiz, untuk kita kan juga karena telah libur sekian lama, masyarakat juga yang biasa ke perpustakaan sudah harus informasi, ingin sekali ke perpustakaan, kami harus buka juga ya, kami harus buka juga. Tentunya dengan tidak melanggar aturan dari pemerintah yang sudah ditetapkan, kaitannya dengan protokol kesehatan menghadapi pandemi COVID-19, kami juga harus melayani masyarakat. Tentunya ada aturan-aturan yang harus ditaati, yang kami terapkan untuk ditaati nantinya, dan dilaksanakan oleh pemustaka maupun kepada para pegawai atau petugas perpustakaan itu sendiri ya Pak ya. Dan untuk layanan, biasanya kan layanan dibuka pagi ya Pak ya. Apakah ini layanannya nanti dikurangi jamnya atau nanti pulangnya? Dan juga biasanya kan kalau saya tahu itu perpustakaan Wonosobo itu, daerah Wonosobo, buka pukul 8, tutup pukul 6 ya Pak ya, benar ya? Kalau di masa-masa sekarang ini bagaimana Pak? Ya, ini untuk masa uji coba ini kami buka mulai pukul 10 sampai pukul 14. Hanya 4 jam. Itu saja. Untuk jumlah pengunjung juga kami batasi. Harus dibatasi juga. Kami batasi hanya 50 pemustaka saja. Maksimal sehari. Iya. Maksimal sehari 50 pengunjung. 50 ya. Kalau biasanya kan Sabtu Minggu juga buka nih Pak. Iya, buka. Kalau sekarang masih dibuka atau tutup? Untuk kedepannya sudah kami rencanakan akan kami buka. Iya, karena untuk
yang sudah biasa ya. Iya. Yang lalu itu yang sudah itu untuk hari Sabtu dan Minggu itu tetap kami buka itu untuk mengakomodir atau istilahnya untuk memenuhi masyarakat yang harus informasi karena mungkin pada hari Senin sampai dengan hari Jumat gitu karena kesibukan, karena aktivitas tidak bisa ke perpustakaan, kami hari Sabtu dan Minggu kami buka, tetapi untuk jamnya tetap jam 10 sampai jam 14 ya, sampai jam 2 siang. Dan biasanya kan untuk banyak kunjungan-kunjungan nih Pak, terutama untuk anak-anak PAUD, anak-anak TK, itu untuk sekarang ditutup total atau bagaimana Pak? Kami tutup total Mas, jadi untuk uji coba ini sementara kami buka hanya untuk layanan baca umum dan layanan referensi saja. Untuk layanan internet tetap buka 24 jam. 24 jam ya. Berarti untuk audiovisual juga ditutup ya? Audiovisual tutup, ruang baca ya? anak tutup, ruang bermain anak tutup, ruang diskusi kami tutup, ruang multimedia juga kami tutup ya. Gitu. Untuk layanan-layanan yang kerjasama dengan baik itu komunitas, baik sanggar apapun, sanggar seni tari, sanggar seni lukis, untuk sementara kami libur ya, kita liburkan dulu. Jadi banyak sekali karena masa-masa transisi ya Pak ibaratnya ya, dari pasca pandemi ini berarti banyak yang harus ditutup, tapi mungkin itu karena untuk keamanan kita semua ya Pak ya. Dan kemudian untuk pemustaka yang datang nih Pak, untuk tata caranya atau SOP-nya biasanya, protokolnya itu seperti apa Pak? Tentunya dari masuk sampai nanti pulang lagi seperti apa? Tentunya kami juga berpedoman pada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Rais, oleh gugus tugas. Tentunya untuk area lingkungan dinas kearsipan dan perpustakaan daerah, untuk siapa saja yang masuk lingkungan sini wajib menggunakan masker wajib menggunakan masker. Kemudian untuk pengunjung yang akan masuk ke perpustakaan, gedung perpustakaan, selain harus pertama harus menggunakan masker yang yang kedua harus cuci tangan. Harus cuci tangan. Kalau mau masuk oleh petugas ditanyakan dulu, sudah cuci tangan belum? Kami sudah menyediakan tempat cuci tangan di depan, ada 2 buah. Kemungkinan nanti juga kalau misalkan akan kami tambah lagi. Kemudian setelah cuci tangan oleh petugas, setiap pemustaka harus mau diukur suhu tubuhnya. Cek suhu itu ya, pakai termogan itu ya. Kalau misalkan masih di bawah 37,3 derajat Celcius masih bisa masuk. Silakan masuk, tetapi kalau di atas itu tidak bisa masuk Pak? Tidak bisa. Harus ini ya, langsung di bawah bulan. Kami tidak berani mengambil risiko. Benar juga. Kemudian masuk, kalau biasanya kan pemustaka mengisi buku tamu sendiri Sekarang petugas yang mengisikan. Jadi tombol papan ketik itu hanya 1 orang yang pegang, hanya petugas saja. Untuk minimalisir ya Pak. Di dalam juga kami sediakan hand sanitizer. Jadi untuk pemustaka yang mau ambil buku, harus mau baca wajib pakai, walaupun sudah cuci tangan, lebih baik. Ini ya Pak ya, masalahnya kita juga double ya Pak ya. Biar kumannya sekalian mati gitu ya. Selain itu Mas Faiz, perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat bahwa buku-buku yang sudah dibaca masyarakat, yang dipinjam masyarakat, kami karantina setelah kembali. Kami bisa kami karantina di ruang karantina. Berapa hari itu Pak karantinanya Pak? 7 hari. 7 hari. 7 hari. Jadi setelah buku dipinjam misalkan ya, kalau biasanya kan kita ngambil buku, baca buku dikasih di kayak tempat keranjang gitu ya. Berarti ini nanti patokannya keranjang itu nanti di karantina. Di karantina di ruang sendiri. Berapa hari Pak tadi? 7 hari. 7 hari. Sudah memenuhi sih. Dan itu Pak, setelah biasanya kan kalau kita belum punya kartu anggota, itu kan kita harus bikin dulu nih Pak. Kalau di pasca COVID-19 ini sekarang masih dibuka. Kami tetap melayani. Melayani pembuatan kartu anggota. Tetap ya. Untuk ruangannya juga dikasihkan ya Pak ya. Ini kami informasikan juga untuk tempat duduk di dalam kapasitas hanya 50 tempat duduk. Oh, sudah di ini ya. Yang tadinya 1 meja baca itu 1 meja ada 6 kursi. Sekarang sudah kami kurangi hanya 4 kursi sekarang. Hanya 4 kursi. Mejanya yang tadinya 12 meja
sudah kami ambil 6, tinggal 6 di ruang baca umum kayak gitu. Kemudian di ruang baca referensi itu ada 3 meja, tadinya ada 12 kursi, sekarang hanya 6 kursi. Hanya 6 ya, separuhnya berarti. Iya, separuhnya. Berarti banyak sekali perubahan-perubahan yang sudah dilakukan ya Pak. Iya. Tadi kan untuk pemustaka ya Pak. Iya. Kalau untuk petugasnya sendiri gimana Pak? Sama saja. Sama Petugas saja. juga harus pakai masker, pakai sarung tangan, harus cuci tangan, tambah lagi pakai face shield. Iya. Kemarin ini kayaknya saya lihat nih teman-teman bikin face sendiri shield, ya Pak ya. Iya. Bikin sendiri ya, kreatif banget nih. Kami juga sedang mohon kepada pimpinan untuk bisa dibelikan mungkin kayak apa ya? Selain APD itu ya? Iya, selain istilahnya pakaian yang hazmat apa ya namanya? Hazmat tapi nggak seperti di medis itu kan kayak mantel itu hanya mungkin depan saja. Untuk lebih longgar lah, tidak seperti yang di rumah sakit yang itu. Karena yang di rumah sakit itu panas banget itu Pak. Karena kita lihat di media itu banyak sekali yang kalau itu kan sekali pakai ya. Iya. Itu kalau sekali dipakai itu harus dibuang. Jadi itu kalau kebanyakan dokter setelah pakai itu dia misalkan istirahat nih, dia nggak copot itu Pak, padahal panas banget tuh kayaknya ya. Juga ini Mas Faiz untuk tenaga pelayanannya juga di seksi layanan kan ada 3 orang yang usianya di atas 45 tahun. Gitu. Ya, untuk sementara ini beliau kami istirahatkan dulu, kami karena kami beri pekerjaan di belakang karena untuk masih banyak buku yang belum diolah. Kami minta untuk mengolah buku. Jadi yang di depan ini mudah-mudah semua. Iya, mudah-mudah semua ya. Ini kurang 3 tapi kami minta bantuan pada teman-teman pendamping perpustakaan. Ya, kami buatkan jadwal, kami jadwalkan setiap hari 3 orang pendamping ditambah 4 orang muda petugas pelayanan di sini. Wah nih berarti seger-seger banget nih kalau perpustakaan sekarang ya. Karena sudah petugasnya udah cantik-cantik, ganteng-ganteng. Idealnya kayak gitu Mas Faiz ya. Idealnya kayak gitu ya Pak ya. Berarti yang udah tua dibelakangin aja lah. Iya, udah mangsane carane mangsane di belakang yang depan yang muda-muda saja. Kemudian Pak, untuk selama kemarin pandemi Pak, kan semua ASN nggak diliburkan ya, tapi work from home ya. Iya, itu apa saja Pak selama petugas layanan itu selama itu, apakah mereka cuma kan ini berkaitan dengan layanan, berkaitan dengan pemustaka yang biasanya masuk ke perpustakaan umum. Itu apa yang dilakukan para petugas perpustakaan Pak? Oh iya, jadi selama work from home sebenarnya itu kami kan di layanan ya, istilahnya front gitu. Kita pelayanan perpustakaan, kalau kita di rumah kita mengerjakan apa, iya kan? Tapi kita selain perpustakaan konvensional ya Mas Faiz, baca buku fisik itu, perpustakaan daerah Kabupaten Wonosobo juga punya koleksi perpustakaan digital. Jadi yang di rumah bisa mengadmini untuk pendaftar baru perpustakaan digital ya. Samping itu juga kan yang kebetulan pas jadwal masuk, terus di kantor tidak mengerjakan apa-apa, walaupun tidak ada pengunjung. Berarti tetap kami tetap kerja. Teman-teman kami minta untuk membersihkan buku-buku, bersihkan bahan-bahan pustaka, buku-buku kita bersihkan. Kalau yang sobek juga diambil, diperbaiki. Kita membersihkan bahan pustaka, membersihkan perangkat sarana prasarana perpustakaan juga Mas Faiz. Ya dari rak 1 sampai rak fiksi ya Mas Faiz, ada 10 rak itu, kurang lebih ada 45.000 buku sudah kami bersihkan semua. Keren nih ya, banyak banget nih bukunya. Berarti koleksinya banyak nih Pak ya, untuk yang fisik ya. Yang digital pun juga banyak Pak. Digital ada 1.200-an. 1.200. Berarti banyak banget nih sobat literasi. Kalau pingin pinjam buku, nggak usah harus ke perpustakaan, karena perpustakaan lagi new normal. Kalau kemarin tutup, bisa mengakses melalui perpustakaan digital ya Pak. Iya, betul sekali. Digital. Jadi
sobat-sobat literasi yang lagi sekolahnya lagi libur, lagi nggak ngapa-ngapain, sekarang sudah bisa ke perpustakaan ya. Tentunya harus mematuhi standar protokol kesehatan atau keamanan yang sudah diterapkan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo. Terima kasih Pak Yuli atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk masyarakat Wonosobo ya Pak ya. Amin. Dan sobat literasi, kali ini obral sampai di sini aja ya. Dan kita banyak sekali membahas tentang semua perpustakaan, bisa kearsipan, bisa pokoknya berhubungan dengan literasi. Oke, sekian dulu. Salam literasi.